Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai proyek statistika dasar kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Amanda Nafisa dengan NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Rizanti, NPM 116. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NPM 119. Perkenalkan, nama saya Srinaya Teja Kusuma dengan NPM terakhir 122. Yang pertama itu adalah latar belakang, yaitu kondisi sosial ekonomi dan geografis di setiap daerah berbeda, sehingga variasi dalam cara mengolah usaha tani padi dapat berdampak pada biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang sama, perbedaan yang ada di antara Provinsi Pulau Jawa dalam hal luas lahan, NTP, dan tingkat adopsi teknologi telah berdampak nyata pada produktivitas pertanian. Data yang akan kita analisis ini dilakukan di 3 lokasi berbeda, yaitu Ciracap, Panca Tengah, dan Pabayuran, yang masing-masing memiliki kondisi usaha tani padi yang berbeda-beda. Yang pertama ada identitas responden. Identitas responden ini meliputi jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan formal, pendidikan non formal, sama status lahan. Untuk jenis kelamin sendiri, seluruh responden itu berjenis kelamin laki-laki, sedangkan status dalam keluarga seluruh responden memiliki status keluarga yang jelas. Untuk tingkat pendidikan formal, mayoritas responden itu memiliki tingkat pendidikan dari rendah sampai menengah seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk pendidikan non formal terbagi menjadi 2, yaitu ada penyuluhan sama pelatihan. Penyuluhan ini sebagian responden minimal pernah mengikuti 1 kali, sedangkan untuk pelatihan itu sama kayak penyuluhan. Jadi sebagian responden itu pernah mengikuti minimal 1 kali. Yang terakhir itu ada status lahan. Status lahan, mayoritas responden ini memiliki lahan sendiri sekitar 60%, sedangkan yang lainnya itu mengelola lewat sewa, bagi hasil, sama lahan milik orang lain. Selanjutnya ada karakteristik responden. Yang pertama ada umur. Rata-rata umur responden yaitu 45 tahun dengan standar deviasi sebesar 9,181 tahun, dan rentang umur yang paling muda 26 tahun dan yang paling tua yaitu 62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang terlibat berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari yang masih muda hingga yang sudah berusia lanjut. Sebaran usia yang tidak terlalu lebar mencerminkan keragaman usia yang sedang, yang artinya tidak terlalu terpusat pada kelompok usia tertentu saja. Yang kedua ada pengalaman bertani. Responden memiliki rata-rata pengalaman selama 21 tahun dengan standar deviasi yaitu sebesar 11,184 tahun, dan rentang pengalaman dari yang paling sedikit yaitu 2 tahun dan yang paling banyak yaitu 45 tahun. Hal ini menandakan adanya perbedaan tingkat pengalaman yang cukup besar antar responden. Sebagian merupakan petani yang sudah lama memiliki pengalaman di bidang pertanian, sedangkan sebagian lainnya masih tergolong baru di bidang pertanian. Selanjutnya yang ketiga ada luas lahan. Rata-rata luas lahan yang dimiliki responden adalah 849,07 meter persegi dengan standar deviasi yang sangat kecil yaitu 0,455802 meter persegi, dan rentang antara 112 hingga 1700 meter persegi. Hal ini adanya meskipun ada variasi ukuran lahan, nilai deviasi yang rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa distribusi luas lahan antar responden cukup homogen. Artinya sebagian besar petani memiliki lahan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya kita masuk ke biaya input usaha tani padi. Di sini kita menganalisis 6 jenis input, yaitu ada harga benih, harga pupuk, harga obat-obatan, harga sewa traktor, harga sewa lahan, dan upah tenaga kerja. Yang pertama adalah harga benih. Rata-ratanya sekitar 698.000 dengan range 210.000 sampai 2 juta. Standar deviasinya cukup tinggi, ini menunjukkan variasi besar kemungkinan karena perbedaan jenis dan sumber benih. Selanjutnya ada harga pupuk dengan rata-rata 1.280.000 dengan range 125.000 sampai dengan 4.250.000. Standar deviasinya 1.118.248.000. Lagi-lagi standar deviasinya tinggi, ini bisa dipengaruhi oleh frekuensi pemupukan dan jenis pupuk yang digunakan. Lalu selanjutnya ada harga obat-obatan dengan rata-rata 1.260.000 dengan range 40.000 sampai dengan 3 juta. Standar deviasinya sebesar 1.052.527. Ini menunjukkan bahwa sebagian petani menggunakan pestisida secara lebih intensif, mungkin karena hama yang lebih serius di lahan mereka.
Harga sewa traktor rata-rata miannya adalah 974.753. Range-nya yaitu di sekitar 33.600 sampai 2.400.000. Standar defisiasinya yaitu 742.080. Perbedaan tergantung durasi dan jenis traktor serta tujuan penggunaan. Selanjutnya itu ada harga sewa lahan, yaitu rata-ratanya atau miannya itu 4.033.600, range-nya itu 448.000 sampai 8.500.000. Standar defisiasinya itu 2.329.550. Nah, tingginya standar defisiasi bergantung pada lokasi, kesuburan tanah, dan sistem sewa. Selanjutnya itu ada upah tenaga kerja, yaitu rata-ratanya 5.665.443. Range-nya itu di sekitar 470.000 sampai 15.300.000. Standar defisiasinya yaitu 4.821.254. Standar defisiasi yang sangat tinggi menunjukkan ketimpangan besar dalam pengeluaran untuk tenaga kerja antar petani. Selanjutnya ada produktivitas padi. Rata-rata produktivitas bagi responden yaitu 5,4970 ton per hektar dengan nilai minimum yaitu 0,5 ton dan maksimum yaitu 18 ton per hektar. Standar deviasinya sebesar 4,086 ton per hektar yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar petani dalam hal hasil panen. Besarnya standar deviasi ini menandakan adanya ketimpangan produktivitas yang bisa jadi disebabkan karena perbedaan karakteristik petani seperti tingkat pengalaman dan umur, ataupun bisa juga karena perbedaan besarnya biaya input pertanian yang dikeluarkan. Dengan kata lain, ada petani yang berhasil mencapai hasil tinggi, tetapi juga ada yang hasilnya sangat rendah. Selanjutnya ada analisis perbedaan produktivitas padi. Kita bisa menganalisis ini dengan cara yang pertama adalah menentukan hipotesis. Yang pertama, H0 itu mu1 sama dengan mu2, yang artinya tidak ada perbedaan produktivitas antar wilayah Bekasi, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Kemudian yang kedua ada H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, yang artinya terdapat perbedaan produktivitas padi antara wilayah Bekasi, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Selanjutnya kita melakukan uji Independent Sample T-Test hasil dengan SPSS ya. Hasil uji Independent Sample T-Test ini menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,041 dengan p-value-nya itu 0,303. Dengan nilai p-value yang lebih besar daripada 0,05, maka kita akan menolak H0 dan H1 diterima. Kemudian hasil uji statistik ini, karena kita menolak H0, maka terdapat perbedaan produktivitas padi di wilayah Bekasi, Sukabumi, dan Tasikmalaya dengan beberapa alasan seperti lokasi geografis, terus ketersediaan bibit unggul, ada juga faktor cuaca dan ilmu pengetahuan. Pada slide ini kita membahas tentang hubungan antara karakteristik petani padi dan produktivitas padi berdasarkan analisis korelasi Pearson. Hipotesis 0 menyatakan tidak adanya hubungan signifikan di antara keduanya, sementara hipotesis alternatif menyatakan sebaliknya. Dari hasil uji coba, kita dapat nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,142 dan nilai signifikansi atau p-value-nya itu 0,455. Nah, karena nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 dapat diterima. Artinya, hubungan antara karakteristik petani dan produktivitas tidak signifikan secara statistik. Karakteristik yang diuji di sini mencakup umur, pengalaman bertani, dan juga luas lahan yang dirata-ratakan. Walaupun koefisien korelasinya positif, hubungan ini sangat lemah dan tidak menunjukkan adanya pola yang kuat. Kesimpulannya, karakteristik petani padi bukan satu-satunya faktor, bahkan mungkin bukan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produktivitas padi. Hubungan antara biaya input usaha tani padi dan produktivitas padi. Nilai signifikansi yang didapat 0,00 jauh lebih kecil dari batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu A sama dengan 0,05, bahkan di bawah 0,01, yang menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel ini sangat signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis 0, H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi. Yang pertama ada luas lahan. Hasil uji menunjukkan bahwa luas lahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas padi dengan nilai P sama dengan 0,0000. Artinya semakin luas lahan yang dikelola petani, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan. Setiap tambahan 1 hektar lahan dapat meningkatkan produktivitas rata-rata sebesar 7,882 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara luas lahan dan produktivitas kuat dan positif.
Yang kedua ada pendidikan non formal, yaitu penyuluhan. Partisipasi petani dalam penyuluhan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi dengan nilai P sama dengan 0,961. Artinya pengaruh penyuluhan terhadap hasil panen sangat lemah. Bisa jadi karena penyuluhannya kurang aplikatif atau petani tidak mengimplementasikan hasil penyuluhan dalam praktik budidaya. Yang ketiga ada pendidikan non formal, pelatihan. Sama halnya dengan penyuluhan, pelatihan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi dengan nilai P sama dengan 0,128. Bahkan koefisien regresi menunjukkan arah negatif, yaitu semakin banyak pelatihan yang diikuti justru semakin penurunan produktivitas. Namun karena hasil ini tidak signifikan, kemungkinan hanya terjadi karena kebetulan dalam sampel dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden adalah laki-laki dengan tingkat pendidikan formal dari rendah sampai menengah serta pengalaman bertani rata-rata 21 tahun. Luas lahan yang dikelola itu relatif kecil dan biaya input sangat bervariasi dengan tenaga kerja sebagai komponen biaya terbesar. Produktivitas padi rata-rata adalah 5,5 ton per hektar, namun terdapat perbedaan signifikan antara wilayah, termasuk wilayah Bekasi, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Hubungan karakteristik petani dan produktivitas padi itu tidak signifikan, sedangkan biaya input sangat berhubungan erat dan signifikan dengan produktivitas padi. Faktor luas lahan sangat mempengaruhi hasil panen padi, sedangkan pendidikan non-formal belum menghasilkan pengaruh yang menonjol. Dengan demikian, luas lahan dan biaya input menjadi faktor utama dalam produktivitas padi di penelitian wilayah ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.